Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Anggini, berasal dari Prodi Tadris IPS kelas 2B dengan NIM 120 1142 5234. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah, MPD. Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis. Oleh karena itu, perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Pendidikan mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan peserta didik dan pendidik dalam usaha pembimbingan guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui proses belajar mengajar, maka kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa, mahasiswi UIN Suska Riau, yaitu dengan adanya hasil pendidikan yang berupa seperangkat pengetahuan yang harus dikuasai, sejumlah keterampilan yang dimiliki, dan serangkaian sikap yang terbentuk pada peserta didik pada akhir proses pendidikan, yaitu sikap kepedulian sosial, kemajuan teknologi, dan pesatnya informasi saat ini menjadi salah satu penyebab perubahan sikap kepedulian sosial. Dunia pendidikan seharusnya merupakan pusat sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai moral dan pembentuk karakter bangsa. Isu-isu sosial kontemporer mampu menyita perhatian masyarakat global dan memberi pengaruh luas, termasuk mendorong kelompok masyarakat mengambil suatu keputusan. Pendidikan IPS berkepentingan menjaga semangat berwarga negara yang baik, sehingga harus mampu mensikapi isu-isu tersebut dengan baik, meliputi pembelajaran yang lebih bermakna agar mampu meredam dampak negatif isu-isu sosial kontemporer yang berkembang. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan dan seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Isu-isu sosial kontemporer adalah tantangan dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan IPS. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut, menurut pendapat saya, dapat dilaksanakan pada level kelembagaan dan level kelas. Secara kelembagaan, kurikulum pendidikan IPS harus disesuaikan dengan tantangan global. Intensitas forum akademik ditingkatkan, kuantitas dan kualitasnya. Pada level kelas, guru dan dosen perlu meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna, agar upaya menghasilkan warga negara yang baik dapat terwujud. Isu-isu sosial kontemporer penting dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS, karena tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik dengan segala indikator yang melekat. Ada banyak isu yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS, di antaranya isu kesehatan, ekonomi, masalah keamanan, perang ideologi, hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan hidup, peredaran narkotika, perbudakan, serta terorisme. Maka strategi pembelajaran pendidikan IPS dalam menyikapi isu-isu tersebut merupakan aspek penting yang menjadi tanggung jawab guru atau dosen di kelas. Tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu harus diimplementasikan melalui dua strategi.
Yang pertama yaitu transfer knowledge. Transfer knowledge adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman. Sebagai sebuah proses transfer pengetahuan atau transfer of knowledge, proses pembelajaran pada kenyataannya tidak hanya tergantung pada penguasaan materi pembelajaran oleh sang guru. Guru yang menguasai materi pembelajaran secara tuntas tidak selalu menjadi tanggungan bahwa proses pembelajarannya akan berhasil. Penguasaan materi pembelajaran hanyalah salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh seorang guru agar dapat mengajar dengan lancar dan tidak menjadikan anak didik kebingungan saat menghadapi kesulitan. Tetapi hal sesungguhnya yang sangat berperan adalah bagaimana komunikasi pendidikan tersebut dijalankan. Bagaimana proses transfer pengetahuan dan keterampilan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Salah satu contoh yaitu misalnya di dalam dunia pendidikan, knowledge transfer sangat berarti dan bermanfaat yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelajar, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa individu di dalam suatu organisasi memberitahu suatu informasi tertentu yang lebih bersifat ilmiah kepada individu lain di dalam organisasi itu, atau dengan organisasi lain berdasarkan keadaan, kondisi, atau aturan tertentu. Sedangkan transfer of value adalah mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan. Contohnya, seorang dosen yang sukses adalah dosen yang bukan saja mampu mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga dosen yang mampu membekali mahasiswanya dengan karakter unggul melalui berbagai kesempatan tatap muka, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Karakter unggul yang dimaksud adalah sikap pantang menyerah, beretika, bertanggung jawab, dan tentu saja beriman, yang semuanya dapat ditransfer secara tidak langsung melalui pemberian tugas-tugas kuliah dan komunikasi selama masa studi. Jadi, setiap pengajar seharusnya mempunyai dua tujuan ini di dalam pembelajaran, sehingga tidak saja mencetak orang-orang yang pandai, tetapi juga mencetak orang-orang yang bermoral. Ilmu pengetahuan sosial melibatkan studi tentang orang-orang, keyakinan, perilaku, interaksi, institusi, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan sosial kadangkala disebut soft science, terutama karena fokus kajiannya, yakni kehidupan sosial manusia, adalah cair, tidak mudah untuk diamati, dan sulit untuk diukur secara tepat dengan instrumen laboratorium. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial berkaitan dengan keajekan kecenderungan sosial. Pada sisi lain, ilmu pengetahuan alam yang disebut hard science berkaitan dengan keajekan kenyataan alam. Ilmu pengetahuan alam membatasi dirinya dengan hanya membahas gejala-gejala alam yang dapat diamati. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang membatasi diri pada gejala kehidupan manusia, baik itu gejala yang bersifat fisik dan bukan. Contoh konkret yaitu ilmu sosial itu perkembangannya sangat lambat karena kesulitan dalam pengamatan. Tidak seperti halnya ilmu alam yang mampu mengamati gejala alam secara dekat dan langsung lewat media indera. Ilmu sosial sangat sulit menggunakan pengamatan langsung. Bahwa benar, ahli ilmu sosial mengamati gejalanya lewat meraba, mencium, atau mengecap gejala yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, bahwa ilmu alam itu ilmu yang pasti dan ilmu sosial itu ilmu yang bisa berubah-ubah. Adapun strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS adalah yang pertama yaitu tentang kurikulum, yaitu terkait dengan penggunaan kurikulum yang digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang kedua yaitu metode pembelajaran operatif.
Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif dan kontekstual, mampu melatih perkembangan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga yaitu nasihat dan pemahaman. Dengan memberi nasihat dan pemahaman, perilaku antisosial dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menerapkan aturan pembelajaran sebagai batasan dalam perilaku siswa. Dan yang kelima yaitu menerapkan sistem teladan oleh guru sebagai contoh yang real bagi siswa. Secara historis, kelahiran IPS sebagai mata pelajaran di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan social studies di negara lain yang telah maju. Sejumlah teori dan gagasan social studies telah banyak mempengaruhi perkembangan mata pelajaran IPS sebagai bagian dari sistem kurikulum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami IPS di Indonesia, perlu memahami perkembangan social studies di negara lain yang telah lebih dahulu berkembang. IPS di luar negeri lebih dikenal dengan social studies, social education, social studies education, dan sebagainya. IPS menurut Wesley lebih mengarah kepada penyederhanaan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan pada kemampuan pedagogik. Perkembangan social studies di Indonesia dikenal dengan istilah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau PIPS. Social studies sebagai satu kesatuan sistem dalam kurikulum pendidikan sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu sejarah, geografi, dan civis. Pada awal abad 20, social studies telah dijadikan istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya Amerika Serikat. Pengembangan social studies dari mulai pendidikan dasar sampai tingkat menengah atas ditandai oleh keterpaduan pengetahuan, kemampuan siswa dan sikap siswa terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitarnya. Hal ini memberikan dua arti, yaitu monodisipliner dan interdisipliner. Program Social Studies menitik beratkan pada upaya membantu siswa dalam pembangunan pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita. Pendidikan IPS di Indonesia berkembang sejak tahun 1967 dengan munculnya gagasan pengajaran IPS. Kemudian muncul pengajaran IPS menurut kurikulum SD 1963. Lalu berubah menjadi pengajar IPS dalam kurikulum PPSP tahun 1973. Terus berubah menjadi pengajaran IPS dan PMP dalam kurikulum 1975. Dan akhirnya muncul mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dan pengajaran IPS terpadu di SD yang terkonfederasi di SUP dan yang terpisah di SMU atas dasar kurikulum sebagai konsekuensi logis dari munculnya PIPS dalam dunia persekolahan. Dikembangkan program guru IPS di dalam kurikulumnya memuat konsep pendidikan disiplin IPS atau PDIPS pada tingkat sarjana, magister, dan doktor pendidikan untuk mengembangkan PDIPS sebagai suatu sistem terpadu. Perlu diupayakan pengembangan sinergi akademis dan pedagogis dari seluruh komponen edukatif. PIPS dan PDIPS pada FPIPS dan PJIPS serta PPS IKIP atau dan penelitian semua komponen PIPS dan PDIPS. Pemerintah pusat yang menugaskan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP hanya memiliki standar kewenangan menyusun standar nasional termasuk dalam membuat standar isi dan standar kompetensi. Demikianlah jawaban dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.